Dan wasukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan berbagai nikmat ini tentunya ini harus kita syukuri teman-teman. Kalau bicara masalah kesehatan, jadi sebenarnya adalah nikmat yang paling sangat-sangatlah berharga untuk saat-saat ini ya. Jadi dengan satu nikmat sehat itu saja sebenarnya kita dapat merasakan bahagia gitu ya, apalagi ketika mungkin ditambah dengan nikmat yang lainnya. Maka sekali lagi, kesehatan dan juga waktu yang ada pada kita mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mengutip dalam ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Asr mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi surat Al-Asr ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita menjaga waktu ya teman-teman. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan 24 jam tentunya dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Idealnya memang waktu yang Allah berikan ini kita dapat menggunakan setidaknya untuk 3 hal ya teman-teman. Yang pertama adalah waktu kita gunakan sepertiganya yaitu untuk bekerja. Kemudian yang kedua untuk beristirahat. Kemudian yang ketiga adalah beribadah. Maka ketika 3 hal ini dapat kita lakukan, maka semuanya akan seimbang ya. Tadi kita bekerja, kemudian beristirahat, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibadah ini terus kita lakukan, ini menjadi penguat ya. Oke, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, selamat malam kami ucapkan, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan mampir, dan jangan lupa di tap-tap layarnya dan di follow akunnya ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya mungkin ingin sedikit ya memberikan kata-kata bijak, mungkin motivasi begitu ya. Karena setiap orang itu tentunya punya obsesi, punya cita-cita, punya harapan. Maka itu harus kita lakukan ya teman-teman. Jadi segala sesuatu itu memang harus diikhtiarkan, harus diniatkan. Kalau kita mimpi saja tidak pernah, atau mungkin obsesi aja tidak ada, maka mana mungkin segala sesuatu itu bisa terjadi. Maka setiap apapun yang kita cita-citakan, maka setidaknya itu harus ada mimpi. Jadi saya mengutip perkataan yang sangat-sangat luar biasa dari Abah ya. Iya. Jadi pendukung Abah di seluruh tanah air tentunya sekarang ini juga masih mereka-reka dan juga menebak kira-kira nanti Abah akan kemana sih gitu ya. Oke, yang pastinya kemanapun nanti Abah berlabuh, jadi kita doakan ya. Terima kasih. Nah, di sini sudah ada yang bergabung bersama kami. Iya, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa tonton siaran kami hingga selesai, dan semoga kehadiran kami tentunya dapat menjadi inspirasi dan juga menjadi teman terbaik untuk menemani sahabat semuanya ya. Oke, kalau saya sendiri punya obsesi nih teman-teman. Jadi di bulan September ini harus lebih baik ya, karena saya sudah merangkai dari bulan Juni, Juli, Agustus. Itu adalah bulan-bulan yang saya rasakan terberat dalam hidup saya ya. Karena kenapa saya katakan tadi sangat-sangat berat? Karena saya memutuskan untuk resign dari bekerja, dari tempat karir saya. Dalam 16 tahun saya berkecimpung di dalam dunia pesantren, dalam circle kebaikan. Nah, di bulan Juni saya harus benar-benar menentukan arah ya. Tentunya dalam menentukan arah ini tidak mudah. Penantian 3 bulan kami lalui, tentunya ini berasa banget ya. Kalau di tahun 2023 dulu memang yang saya sangat syukuri adalah saya bisa menyelesaikan studi kuliah walaupun di usia yang sudah tidak muda, tapi berakhir dengan ending yang bagus ya, karena di bulan Desember 2023 saya bisa menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana ya. Oke. Nah, di tahun 2024 ini juga cukup berat ya teman-teman, karena sekarang masuk di bulan September, tentunya masih ada 4 bulan ke depan. Kira-kira apa sih
tantangan atau mungkin harapan kami di tahun 2024 ini. Dan rupanya ini juga tantangan yang tidak mudah kami jalani ya. Tapi pernah juga saya berstatement kepada seorang guru, seorang ustadz ya, yang saya sangat hormati dan saya sangat takzim dengan beliau atas arahan beliau, atas nasihat beliau. Jadi beliau selalu mensupport ya, saya. Jadi memberikan arahan-arahan untuk berada pada circle Al-Quran. Karena memang alhamdulillah qadarullah ya teman-teman, saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga yang memang di basic Al-Quran. Maka ini menjadi suatu kewajiban, suatu niat suci ya dalam diri ini, bahwa suatu ketika saya memang punya obsesi untuk jangka panjang bisa mendirikan sebuah rumah Al-Quran ya. Dan mudah-mudahan ini dapat mulai kami rintis pada tahun ini ya. Maka pada bulan September, utamanya di Oktober ini, mungkin kami akan menetapkan kira-kira tetap bertahan di Jakarta atau OTW ke Sumatera ya. Nanti kita sambil lihat perkembangan ke depannya ya. Karena tentunya di seluruh tanah air sekarang juga sedang sibuk dengan suasana pilkada serentak ya. Jadi tidak bisa dipungkiri dalam 3 bulan ke depan kita memang sedang partisipasi dalam pesta demokrasi. Karena pilkada serentak yang diadakan di seluruh Indonesia, tentunya baik di desa maupun di kota, di pusat maupun di daerah, ini hiruk pikuknya sama ya. Tantangannya juga mungkin ya tidak jauh-jauh berbeda. Tentunya siapapun Anda, dari manapun Anda berada, semoga teman-teman nanti bisa memilih hak pilihnya dengan baik ya. Dan kami sarankan mudah-mudahan kita tidak golput ya, tidak golput atau tidak ada statement coblos semua paslon ya. Karena kalau saya pribadi, tentunya kita lihat dari mudorot dan juga kemanfaatan ya. Setelah kita timbang-timbang, tentunya ayo kita tentukan pilihan kita. Semoga siapapun yang nanti terpilih itu adalah putra-putri terbaik bangsa, yang tentunya akan memberikan kebijakan-kebijakan yang akan mengawal kita tentunya ya. Pada segmen teman-teman pemuda, pemudi, ini kita sangat-sangat dibutuhkan. Walaupun mungkin satu suara sekalipun itu sangat menentukan ya, sangat menentukan arah nanti kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh para cakada. Kalau sekarang cakada ya, calon kepala daerah. Nah tentunya nanti semoga siapapun yang kita dukung, siapapun yang kita pilih pada kontestasi pilkada ini, tentunya ini dijadikan pilihan yang berdasarkan dari hati nurani ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami aturkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Ini terima kasih ada Bang siapa nih? Oh, Bang Randi ya. Buat teman-teman boleh banget di-follow akunnya Bang Randi. Nah, ini Bang Randi Masya Allah ya, luar biasa, sahabat dari Bang Surur ya. Kontennya luar biasa. Saya senang banget. Dan belum lama ini memang saya juga sempat bertandang ke rumah Bang Randi ya. Dan Bang Randi ini Masya Allah ya, jadi saya sudah mengenal beliau lama, dan sekarang juga salah satu aktif di konten kreator ya. Sekali lagi para netizen dan juga para pengguna TikTok di seluruh tanah air, jangan lupa di follow akun dari Bang Randi ya. Oke, sehat-sehat selalu Bang Randi ya. Dan semoga Bang Randi bisa menerima atau mendengar siaran dari Bang Surur dengan baik ya. Iya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat teman-teman yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Karena ini masih masuk wilayah atau masuk waktu maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oh iya teman-teman, sekarang ini sebenarnya kalau mau jujur nih iya, jadi banyak yang kepo ya, karena memang mungkin saya sedikit bercerita ya tentang mungkin status, tentang mungkin postingan gitu ya, karena memang ini sudah menjadi tren ya. Kadangkala kita contoh nih memposting diri kita mungkin sedang berada di kendaraan atau mungkin di suasana perkebunan gitu ya, dan yang saya rasakan Masya Allah ya, kadang ada yang nanya, Bang lagi di mana Bang? Atau posisi sekarang tinggal di mana begitu ya. Tapi ini menarik ya, makanya
belum lama ini juga saya mengisi segmen acara, yaitu personal branding ya. Bagaimana kita bisa menggunakan media digital ini dengan sebaik-baiknya ya. Karena sekarang memang eranya era digital, maka sekali lagi kalau kita tidak paham tentang digital maka akan tergilas zaman ya. Maka sekali lagi kita para Gen Z, milenial, atau mungkin sekarang apa sih, generasi alpha ya itu memang harus dikawal ya, harus dikawal. Makanya alhamdulillah belum lama ini juga kami mengikuti acara yang cukup bagus ya. Jadi yang diadakan oleh coach kami Bang Asep. Nah, buat teman-teman juga boleh banget nanti di follow akunnya Bang Asep ya. Bang Asep ini coach kami yang membimbing kami dalam branding personal ya. Jadi kita bagaimana menggunakan HP. Jadi modal HP bisa dapat cuan gede katanya Bang Asep gitu ya. Nanti insya Allah kita akan adakan pelatihan-pelatihannya dan juga pendampingannya bersama Bang Asep. Nanti ditunggu saja ya teman-teman. Dan kita juga nanti akan menghadirkan beliau dalam segmen khusus. Kita akan podcast bareng dengan Bang Asep. Karena memang nyatanya sekarang ini kalau kita sudah paham dan tahu tekniknya ya, dengan menggunakan HP memang bisa menghasilkan gitu ya. Termasuk mungkin teman-teman yang aktif di konten kreator gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan media ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya sendiri alhamdulillah ya, ketika terjun di dunia digital, utamanya di sosial media, memang banyak sekali yang saya rasakan ini ya. Saya banyak circle, banyak relasi, dan juga tentunya karena mungkin posisi saya sudah tidak muda, jadi saya tetap harus mengimbangi ya, tetap harus mengimbangi. Jadi tren pasar yang ada pada saat ini. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, baik di semua segmen kalau saya lihat ya. Sekarang ini kan kalau sistem usaha juga tidak selalu katakanlah offline ya, bisa online, bisa GoFood dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk sistem pembelajaran ya. Sistem pembelajaran juga kalau dulu waktu kami belajar di sebuah pesantren, jadi tatap muka ya, selalu offline, harus ketemu dengan guru, harus ketemu dengan ustadz. Tapi sekarang alhamdulillah ya, kita bisa online. Jadi ini salah satu sebenarnya memudahkan kita ya. Maka ini sekarang sudah mulai dikembangkan ya di berbagai aspek. Bahkan di dunia pesantren pun itu juga sama ya. Dan saya sangat bersyukur ya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari pesantren yang mendidik saya bisa terus berkembang. Dan juga saya tentunya punya pengalaman ya. Dan sekali lagi saya mohon doa dari teman-teman semuanya, semoga kedepannya saya bisa berkiprah atau bisa merintis tadi ya lembaga Al-Quran ataupun mungkin rumah Quran yang ini menjadi inspirasi dan juga menjadi cita-cita dalam hidup ini yang belum terpenuhi ya. Dengan doa terbaik dari teman-teman semuanya, maka tadi kami katakan obsesi, mimpi, cita-cita itu terus harus digapai ya. Kalau mengutip tentang perkataan Abah ya Pak Anies, jadi mengatakan bahwa kita boleh lahir di mana saja, tapi mimpi itu harus terus digantungkan digantungkan di langit sana ya. Jadi siapapun kita sebenarnya, kita punya punya hal-hal yang dapat terus kita kembangkan ya. Jadi saya sendiri dari awal memang selalu mengatakan saya tidak percaya dengan yang namanya sebuah kegagalan. Memang dalam mensikapi sebuah kegagalan itu tidak mudah ya teman-teman. Tapi sekali lagi ketika kekuatan kita kuat, spirit kita kuat, dukungan kita kuat, maka seberat apapun itu dapat dipatahkan ya. Maka saya katakan tadi capaian di tahun 2023 yang saya syukuri hingga saat ini adalah saya bisa menyelesaikan kuliah yang saat itu boleh dikatakan berdarah-darah ya. Dan mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya bahwa saya bisa menjadi seorang sarjana. Jadi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan kasih sayang Allah, saya bisa menyelesaikan studi. Kemudian saya juga punya pengalaman tersendiri ya teman-teman. Dulu pernah mendapatkan beasiswa dari Jogja, kurang lebih di tahun 2002 ya. Itu tidak saya ambil karena satu dan lain hal ya. Dan alhamdulillah siapa sangka di tahun 2023 putra kami bisa berkesempatan sekolah di Jogja. Nah dengan ini alhamdulillah ya, saya jadi tahu yang namanya kota
Jogja. Ya, jadi sekali lagi ini adalah impian ya, ini adalah obsesi. Kita harus punya tekad, kita harus punya spirit, dan kita harus punya keyakinan ya. Kalau kita punya keyakinan, tentunya segala sesuatu yang tadinya nggak mungkin itu bisa mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mengutip ayat suci di dalam Al-Quran, katakan kun fayakun ya, ketika Allah menghendaki maka terjadi gitu ya. Tapi tentunya semuanya itu berproses ya teman-teman. Apalagi dengan keyakinan yang kuat kita, maka seberat apapun ujian, mungkin peliknya kehidupan, itu sebenarnya dapat kita tangani. Maka ada istilah kalau di dalam bahasa kami, wang sinawang ya. Jadi orang mengatakan, enak ya Bang Surur sekarang ini menjadi konten kreator, jadi tidak terikat dengan waktu, dan juga bisa kemana-mana, bisa happy gitu ya, bisa istirahat kapanpun, bisa tidur kapanpun gitu ya. Tapi mungkin bagi kami yang menjalani juga sama ya, wah enak banget nih yang menjadi orang kantoran, disiplin waktu, punya gaji tetap gitu ya. Tapi sekali lagi, jadi yang namanya uang sinawang itu, saya mengatakan nih teman-teman, enak. Tapi sebaliknya, mungkin teman-teman mengatakan kepada kami, kepada saya, jauh lebih enak. Nah, intinya apa? Itu pada pensikapan ya teman-teman. Jadi pensikapan bagaimana yang merasakannya ya. Intinya pada kesyukuran kita. Kalau kita bersyukur, tentunya Allah akan menambah nikmat kita. Nikmatnya akan Allah tambah. Tapi kalau kita kufur, maka hati-hati, karena azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tentunya sangatlah pedih. Nah, maka dalam hal ini kita memang harus belajar dari yang namanya ibroh di dalam kehidupan. Nah, satu hal yang mungkin ingin saya kabarkan pada teman-teman adalah kita itu tentunya punya pengalaman, dan saya sendiri mengatakan pengalaman itu adalah hal yang sangat berharga ya, hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mendapatkan pengalaman, maka itu menjadi guru sebenarnya ya. Kalau dulu waktu kuliah mungkin kami mengatakan mendapatkan materi dari seorang dosen, dari seorang guru gitu ya, di bangku kuliah. Nah sekarang pada realitasnya kita praktek di lapangan, ini adalah kehidupan yang nyata ya, kuliah yang nyata, sekolah yang nyata. Karena sekarang pun sistem di kampus, di tempat kuliah itu juga sama ya. Jadi antara praktek dan juga materi itu sekarang itu sudah berimbang. Maka kalau saya lihat dari status teman-teman yang sekarang itu kuliah gitu ya, itu tidak jauh beda itu artinya sekarang itu sudah banyak mendapatkan tugas dan tugas. Maka tadi juga saya mendapatkan kabar ada sahabat kami yang baru sidang skripsi, sidang munakosah. Kami ucapkan selamat barakallahu fikum buat Bang Lukman ya, yang mendapatkan gelar sarjana sosial, barakallahu fi ilmik ya. Semoga ilmunya berkah, dan juga jangan lupa setahap lagi sebelum wisuda, yaitu harus revisi. Ya, karena Bang Surur sudah mengalaminya tahun lalu ya, masa-masa berdarah itu sudah kami lewati. Dan juga tadi kami mendapatkan kabar dari sahabat kami, Masya Allah Bang Abdul Aziz ya, juga barakallah kami ucapkan barakallahu fi ilmi, yang tahun lalu harus cuti karena menikah kalau nggak salah ya. Dan tadi saya melihat di status beliau juga akhirnya sidang munakosah, dan insya Allah mendapatkan tiket ya untuk ikut serta dalam wisuda tahun ini. Barakallahu fikum buat Bang Abdul Aziz. Dan kita juga menantikan sebenarnya dari sahabat yang lain ya, ada Bang Irfan, ada Bang Andre. Nah ini sahabat-sahabat kami nih, circle kami dulu ya. Dan tahun lalu memang tidak bisa menyelesaikan skripsi, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa selesai dan nanti juga bisa ikutan wisuda ya. Oke, untuk teman-teman studi Al-Hikmah Jakarta yang sekarang sudah menjadi stay di Al-Hikmah, semuanya semangat. Yuk, yang sedang skripsi semangat, dan yang belum ayo dikejar ya. Insya Allah selangkah lagi, karena ketika skripsi sudah dikerjakan, ketika sidang munakosah sudah memanggil Anda, maka itu sebenarnya satu tahap keberhasilan itu sudah ada di tangan ya. Tinggal siapkan segalanya ya, mental dan juga teknik, dan juga tadi kita tidak menyerah pada tugas-tugas berikutnya karena masih ada revisi gitu ya. Sebelum revisi tentunya hati ini belum plong gitu ya, masih ada hal-hal yang memang harus ditunaikan. Tapi ketika kita berhenti pada skripsi ataupun mungkin revisi, nah itu sebenarnya boleh dikatakan bumerang ya teman-teman. Bang Surur mengatakan demikian karena sudah mengalami ya.
memang Masya Allah ya, dulu juga saya juga merasakan hal yang sama, penasaran banget yang namanya skripsi itu seperti apa sih gitu ya, apakah menjadi suatu momok dalam studi kuliah gitu ya. Rupanya memang benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi saya sampai menginap, kemudian juga ya kalau masalah uang tentunya nggak usah dihitung ya, setiap orang yang kuliah, yang berjuang itu pasti mengeluarkan uang. Maka Masya Allah ya, setiap perjuangan yang kita lakukan tentunya memang harta, kemudian tenaga, pikiran dan lain sebagainya kita curahkan gitu ya. Tapi satu hal yang saya syukuri memang dalam hidup ini, alhamdulillah keyakinan itu harus terus ada. Dan Masya Allah ya, dengan berbagai kendala, mungkin kendala di finansial, kendala mungkin di hal-hal teknik yang lainnya, sebenarnya itu dapat dipatahkan ketika kita punya keyakinan yang kuat. Sekali lagi saya sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan pada kami, dan juga kehadiran kami semoga tentunya menjadi inspirasi, menjadi media untuk menyapa teman-teman, dan kehadiran kami di sini bisa menyapa teman-teman di seluruh tanah air. Ini adalah salah satu hal yang saya syukuri. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa terus di tap-tap layarnya dan di follow akunnya ya. Dan yang sudah bergabung semuanya kami haturkan hatur nuwun, terima kasih, barakallahu fikum ya. Oke, hari ini hari Jumat berkah ya. Mungkin ada yang sedang berbagi, ada yang juga membaca surat Al-Kahfi juga boleh banget gitu ya. Atau mungkin ingin memberikan sarana yang lainnya ya. Jadi boleh banget. Saidul Ayam, dan juga hari Jumat ini adalah bertepatan kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal ya. Nanti ada Maulid. Nah, maka di beberapa tempat sekarang itu sudah ada tenda ya. Mungkin mengadakan syiar Maulid ya, kita mengingat Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik bagi kita semuanya, sang kedua hasanah kita yang senantiasa kita mohonkan syafaatnya. Kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad ya, dan semoga syafaat sekali lagi kita dapatkan hingga yaumil kiamah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Oke, karena salah satu hal yang memang harus kita terus lantunkan selain zikir, membaca Al-Quran, itu adalah bersolawat ya. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ingat bulan Rabiul Awal, jadi kita ingat tadi ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang ini kita juga boleh banget nih Bang Surur rekomendit, jadi banyak baca-baca sirah ya, yang cinta kepada Nabi Muhammad, banyak bersolawat, dan juga baca lagi buku dibuka-buka buku sirah Nabawiyah, karena dengan seperti itu kita jadi mengingat tentang perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, sang suri tauladan buah hasanah terbaik yang senantiasa kita mohonkan syafaatnya ila yaumil kiamah ya. Oke, dan buat teman-teman tadi yang sudah bergabung, yang sudah mampir, yang sudah follow, terima kasih kami haturkan ya. Semoga sekali lagi kehadiran kami tentunya dapat menjadi inspirasi dan juga menjadi media untuk menyapa teman-teman semuanya ya. Oke, siapapun Anda, sekali lagi doakan kami, semoga kami tetap bisa bersama teman-teman mengabarkan dan juga menyapa ya, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, dan juga saling berbagi ya. Kita berbagi walaupun mungkin hanya kabar-kabar terkini, dan juga tentunya kita saling mendoakan, memberikan senyuman ya, karena senyum itu adalah ibadah. Dengan senyuman yang terpancar dari hati, tentunya ini mudah-mudahan menjadi aura positif yang mana menjadi ruh ya, menjadi persahabatan, dan juga tadi nilainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mungkin di bulan Rabiul Awal ini kita banyak isi hari-hari kita dengan
sarana-sarana kebaikan ya. Boleh juga mungkin teman-teman yang punya target ya, punya inovasi, atau mungkin mau muhasabah, mau evaluasi juga boleh ya. Karena dalam perjalanan kita tentunya kita ada kelebihan dan juga kekurangan. Mungkin ada target-target yang sudah kita capai, atau mungkin meleset, atau mungkin memang perlu peningkatan ya. Nah, maka sebuah nasihat, kemudian diskusi, kemudian arahan itu penting ya. Dan saya sendiri alhamdulillah sejauh ini memang menjalankan beberapa aspek ya teman-teman. Jadi saya suka silaturahim, jadi saya suka berdiskusi dalam aktivitas rutinitas kami, dan juga tentunya sekarang itu di era digital, era media, maka kita gunakan media ini untuk berbagai macam kebaikan dan juga kemanfaatan ya. Mudah-mudahan media yang kita punya, channel yang kita punya ini tentunya dapat menjadi manfaat ya, manfaat dan juga bisa menebarkan keberkahan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan ini tentunya bernilai ibadah. Nah gitu ya. Jadi literasi dan juga kita juga harus menanamkan ya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketakwaan. Ini mesti ya teman-teman, ini mesti kita hadirkan. Dan juga tadi ya, banyak-banyaklah berdiskusi kepada berbagai kalangan. Dan juga kita sekarang ini kan perlu ya peningkatan yang namanya persatuan dan kesatuan. Kita sesama anak bangsa ini saling bersinergi ya, saling bersinergi, saling melengkapi. Karena apalagi dalam 3 bulan ke depan ini nanti kita menyambut era demokrasi ya, pesta demokrasi, adanya pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tentunya mungkin di lapangan itu nanti kita akan banyak bekerja ya, bekerja secara tim, konsolidasi, dan juga punya program-program. Maka siapapun Anda dan dimanapun Anda berada yang mungkin terlibat di dalamnya, ayo kita munculkan ide-ide segar, kita munculkan ide-ide perubahan, kita juga ayo saling adu gagasan, dan juga jangan sampai tersulut dengan hal-hal yang tidak baik. Maka sekali lagi ayo kita jaga persatuan dan kesatuan. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kami haturkan buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi ayo di bulan Rabiul Awal ini kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga hari ini masih di hari Jumat ya, yang mau berbagi, yang mau bersedekah, yang mau mendapatkan Jumat berkah, boleh banget ya. Atau mungkin buat teman-teman yang mungkin baru sempat atau mau membaca surat Al-Kahfi, boleh ya. Atau mungkin ada yang sudah sibuk dengan berbagai kegiatan untuk menyambut peringatan Maulid ya di tempatnya masing-masing. Kami ucapkan barakallahu fikum jami'an, selamat bekerja. Nah, semoga Allah mudahkan semuanya. Dan satu inspirasi dalam hidup ini bahwa khairun nas anfa'uhum linnas ya. Apapun yang kita alami ini, apapun yang kita lakukan ini, semoga menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Demikian mungkin sedikit ya nasihat untuk kami dan juga motivasi buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat tentunya. Terima kasih kami aturkan untuk semuanya. Sebelum kami tutup, kami akan menutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah besok kita bersua lagi. Saya Bang Surur pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik teman-teman. Ya, sebelum kami akhiri ya, nanti saya punya segmen khusus ya teman-teman. Jadi mohon doa terbaiknya. Saya sekarang sedang mengikhtiarkan untuk mengunjungi putra kami yang ada di Jogja ya. Mungkin kalau nanti jadi ke Jogja, mudah-mudahan bisa live dan juga menyapa teman-teman langsung dari kota Jogja ya. Sekali lagi saya mohon doa terbaiknya. Semoga Allah berikan kemudahan buat kami semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.